Korban Perjodohan Part 20. Hai Besti, welcome back di channel aku. Nah, sekarang kita lanjutin ya part yang kemarin. Airin terdiam. Pak Dirman betul-betul marah. Sekarang pergi kalian dari hadapanku. Aku tak mau melihat kalian lagi di sini. Usir Pak Dirman. Pak, tidak bisa seperti itu. Dewa suami Ros, tidak mungkin saya meninggalkannya, ucap Dewa pelan. Sudah, kamu tak usah kesini jika masih bersama wanita itu. Pak Amir berkata seperti itu. Dia kecewa dengan menantunya yang tak bisa mengambil sikap. Pak, saya minta maaf, tapi saya benar nggak bermaksud meninggalkan Ros. Cuman tak mungkin saya membiarkan Airin. Juga tak ada yang mengurus, jelas Dewa. Heh, kamu benar-benar. Ros dan anak kamu hampir mati, sedangkan wanita ular tersebut hanya memar. Tapi kamu lebih peduli daripada dia, tunjuk Ipa. Seketika Pak Dirman berbalik menatap Ipa lalu berkata, jelaskan apa yang terjadi. Pak, sebaiknya jangan di sini. Lebih baik kita masuk di ruangan. Tidak enak dilihat orang lain, sela Iqbal. Dia menenangkan lelaki tua itu. Melihat sekeliling yang sudah mulai rame oleh teriakannya, dia mengamuk. Sebentar lagi kita selesaikan di rumah, ucap Pak Dirman. Sekarang pergi dari sini, usir Pak Amir. Hei Pak Tua, siapa kamu berani mengusir Mas Dewa? Kalau tidak suka lebih baik kamu yang pergi, ucap Airin berani. Ih, ada suara tak ada gambar, sela Ipa. Kamu tak usah ikut campur, seru Airin. Ipa maju lalu menarik baju Airin. Sampai dia maju beberapa langkah, Ipa menginjak kaki Airin. Heh, kalau bicara dijaga. Itu om aku. Jangan seenaknya main usir. Kamu yang harusnya pergi dari sini, ucap Ipa. Lepaskan, teriak Airin. Dia memberontak. Tangannya berusaha melepaskan kera bajunya dari cengkraman tangan Ipa. Mereka saling menarik dan mendorong Iqbal maju dan mulai melerai. Melihat itu Dewa menarik Iqbal. Dia berpikir lelaki itu akan menyakiti Airin. Jangan berani-berani menyentuh Airin, ucap Dewa. Iqbal menyerangkan tinju ke perut Dewa, membuat lelaki itu tersungkur. Pak Dirman yang melihat anaknya dipukul segera menarik Iqbal. Sudah, malu kita dilihat banyak orang. Bu Rati melerai mereka. Ayo kita pulang, selesaikan ini di rumah, biar Bu Laila yang menunggu Ros. Tita Bu Rati. Mau tak mau mereka menyetujui saran Ibu Rati. Bu, tolong jaga Ros, sebentar kami datang lagi. Pamit Bu Rati. Bu Laila hanya mengangguk, yang lain berlalu pergi. Iqbal tak ikut, dia lebih memilih menemani Ros. Sekarang jelaskan apa yang terjadi, suruh Pak Amir kepada Ipa. Mereka telah sampai di rumah Pak Dirman. Ros jatuh didorong si wanita ular itu, om, tunjuk Ipa. Wajah Pak Amir seketika memerah, dia mengepalkan tangan menahan amarahnya agar dia tak mengamuk. Apa? Tanya Pak Dirman. Iya om, Ros jatuh gara-gara didorong sama tuh ular. Ipa menunjuk ke arah Airin yang ditunjuk malah terlihat santai. Kamu kok keterlaluan sekali jadi orang. Masih tidak paham kamu? Tanya Pak Dirman. Airin tertunduk, niat awal hanya untuk mencakar mukanya malah jatuhnya seperti ini. Pokoknya kamu keluar dari rumah ini. Aku tak bisa toleransi, keselamatan menantu dan cucuku lebih penting. Putus Pak Dirman. Airin tertunduk, tapi tak ada lagi air mata di pelupuk mata. Dia benar-benar telah membenci keluarga itu. Baiklah, aku akan keluar dari sini, tapi tunggu pembalasanku. Airin berkata seperti itu lalu beranjak ke kamarnya. Wah, kamu bagaimana sih? Sudah berkali-kali kami bilang jauh ya Airin. Tapi kok kamu tak mendengar? Tanya Bu Rati. Dia kecewa kepada anak semata wayangnya itu. Semalam dia masih bahagia melihat kemesraan kedua sejoli itu. Tapi kok sampai ke sini malah mereka semakin renggang.
Dewa juga nggak tahu, Bu. Hari ini aku sama Rose janjian mau ke dokter kandungan. Tapi karena aku ada meeting, jadi dia duluan. Aku tunggu di kafe sampai dia pulang, Dewa menjelaskan. Sudahlah Pak, kalau memang Nak Dewa tidak bisa menerima anak kami, lebih baik Rose dikembalikan kepada kami. Ini lebih baik, saya tidak mau anak dan cucu saya merana, kata Pak Amir. Pak, jangan bicara seperti itu. Rose menantu kami. Tidak akan kami biarkan dia pulang, ujar Bu Rati. Semua yang ada terdiam, mereka sibuk dengan pikiran masing-masing. Dari dalam terlihat Airin menyeret kopornya untuk pergi. Dewa yang melihat salah tingkah. Bu Rati membuang muka, tak mau melihat Airin. Dia tak rela Airin pergi, tapi dia juga tak bisa menyuruhnya tinggal, apalagi ini sudah keputusan suaminya. Airin berhenti di hadapan mereka. Sudah, tidak usah akting. Kalau mau pergi ya pergi saja. Ngapain singgah lagi? Mendrama sekali dirimu, ucap Ipa. Airin menghempaskan kopernya ke lantai. Dia berjalan mendekati Ipa. Gadis yang didekati itu berkacak pinggang. Apa? Mau melabrak? Kebiasaan. Wajar sih gak punya sekolah, kata Ipa. Iya, kenapa kalau aku mau ngelabrak? Tanya Airin. Dia mulai mendorong Ipa hingga mundur beberapa langkah. Dewa menarik lengan Airin. Dia mencegah agar gadis itu tidak terlibat masalah. Sudah, sini aku antar cari rumah kontrakan, tarik Dewa. Mereka pergi tanpa pamit kepada orang yang ada di situ. Pak Dirman menggeleng menatap kelakuan anaknya. Pak, kami mohon maaf atas kelakuan anak kami. Semoga Bapak tidak betul ingin mengambil kembali anak Bapak, ucap Bu Rati. Dia mewakili semua yang sepertinya sudah tak bisa berkata-kata lagi. Tapi ini sudah keterlaluan, Bu. Kalau tahu bakalan begini jadinya, lebih baik aku jodohin Rose sama orang lain. Maharnya aku pakai bayar hutang ke Bapak, ujar Pak Amir. Dia menyesali keputusannya. Pak Dirman terdiam. Dia masih memikirkan solusi yang terbaik untuk rumah tangga anaknya. Ibu, silahkan nasihati anaknya. Kalau dia betul-betul tak bisa memilih antara anak saya atau gadis itu, saya bakalan bawa anak saya pulang, ucap Pak Amir. Begini saja, bagaimana kalau Rose dan Mas Dewa pindah dari kota ini, jadi dia tinggal di kota lain supaya bisa jauh dari Airin, usul Ipa. Pak Dirman melirik Ipa. Gadis itu menaik turunkan alisnya tanda menunggu jawaban. Pak Amir menatap Pak Dirman yang ditatap pun balik melihat. Mereka sama-sama mengangguk. Ini anak kok bisa pintar kayak gini? Tanya Pak Dirman. Dia tersenyum kepada Ipa. Biasalah Om, apalagi kalau ada transferan, ucap Ipa malu-malu. Pak Dirman menepuk jidatnya. Dia mengeluarkan HP dan mentransfer sejumlah uang ke rekening Ipa. Jadi bagaimana kita memberitahu Dewa untuk pindah? Tanya Bu Rati. Itu gampang, aku tahu caranya, seru Ipa. Semua monolog ke arah gadis itu. Mereka serentak bertanya. Apa? Gak usah dikasih tahu langsung, bawa ke bandara, ucap Ipa. Memangnya anak kecil, apa Dewa gak keberatan? Tanya Pak Amir. Kalau saya yang bilang dia tak akan menolak, ucap Pak Dirman. Tapi mereka mau dikirim kemana? Tanya Pak Amir. Paling ke Makassar, asal jauh dari sini, jawab Bu Rati. Semua orang mengangguk. Jadi tunggu Ros sembuh dulu kan? Tanya Pak Dirman. Lebih bagusnya Ros duluan yang berangkat sambil lihat reaksi Dewa, ucap Bu Rati. Iya betul tuh, idenya seru Pak Amir. Apa Ros mau ke sana? Kalau ini Bu Rati yang mempertanyakan kesedihan Ros. Kalau urusan Ros nanti biar aku yang urus, ucap Ipa. Akhirnya mereka saling mengangguk lalu mengatur bagaimana mereka akan menjauhkan anak mereka dari gangguan Airin. Dewa dan Airin keliling mencari rumah kontrakan. Setelah hampir 2 jam